Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Agil Pratiwi dengan NIM 221F10127, Prodi Pendidikan Luar Biasa, jurusan Pendidikan Luar Biasa, kelas 22A1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian anak tunanetra dan karakteristik anak tunanetra. Baik, yang pertama yaitu pengertian anak tunanetra. Tunanetra adalah individu yang mengalami kelainan pada indera penglihatan yang menyebabkan individu tersebut terhambat dalam penglihatannya. Menurut Asrori 2020 halaman 83. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Dengan demikian, tunanetra adalah sebutan bagi individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Menurut Wikasanti 2017 halaman 9. Kerugian atau kerusakan organ mata yang terjadi dapat terjadi baik secara anatomis atau struktur dan keterhubungan tubuh maupun fisiologis, fungsi tubuh. Selanjutnya, menurut Murti 2017 halaman 283, tunanetra adalah seorang anak atau individu yang mengalami hambatan dalam penglihatan, disebut terhambat penglihatannya karena seorang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan total, dan bentuk kelainannya juga beragam. Bisa jadi hal yang permanen maupun tidak. Menurut Hallahan, Kaufman, dan Pullen 2020 dalam Asrori dalam 2020 halaman 84 mengemukakan legally blind is a person who has visual acuity of 20 or 200 or less in the better eye even with correction, or has a field of vision so narrow that its widest diameter, substance, and angular distance no greater than 2000 degrees. Artinya, seseorang yang dapat dinyatakan tunanetra adalah individu yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurang pada mata atau penglihatan yang lebih baik setelah dilakukan koreksi, misalnya kacamata, atau memiliki bidang penglihatan begitu sempit dengan diameter terlebar, memiliki jarak sudut pandang tidak lebih dari 20 derajat. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan pada penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan low vision. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya
untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata atau kurang awas atau low vision. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pandangan yang amat buruk hingga tidak mampu mengenali hal yang dilihatnya, meskipun telah menggunakan bantuan kacamata, juga dapat diklasifikasikan sebagai penyandang tunanetra. Dapat disimpulkan bahwa tunanetra adalah individu yang terhambat penglihatannya karena ketajaman visual yang amat kurang hingga tidak mampu melihat sama sekali sebagai akibat dari kerusakan yang terjadi pada indera penglihatan baik secara anatomis maupun fisiologis. Jenis tunanetra yaitu berdasarkan pemaparan pengertian tunanetra menurut para ahli, kita dapat mengetahui bahwa setidaknya terdapat 2 jenis utama dari penyandang tunanetra. Untuk penyandang tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama, low vision atau kurang awas merupakan merupakan jenis tunanetra yang dikatakan sebagai penglihatan lemah. Seseorang dikatakan low vision bila masih sedikit melihat atau bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, blind atau buta, yaitu seseorang dikatakan buta apabila sudah tidak memiliki penglihatan sehingga tidak dapat membedakan gelap dan terang. Menurut Asrori 2020 halaman 84. Selanjutnya, ciri-ciri tunanetra. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh individu penyandang tunanetra adalah sebagai berikut. Ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan pada susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Menurut Somantri 2014 halaman 65. Karakteristik tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, di antaranya adalah yang pertama, kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Akan tetapi, pengaruh ini bukan berarti memberikan kelemahan atau ketidakmampuan. Hanya saja pengalaman yang didapatkan berbeda dengan anak normal. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari 3 sisi yang meliputi: pertama, tingkat dan
keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang. Yang kedua, kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungan agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Karakteristik yang kedua yaitu akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis mereka, dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Karakteristik yang ketiga, keadaan fisik. Fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ mata. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair atau mengeluarkan air mata, serta pembekakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Karakteristik yang keempat yaitu motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Karakteristik yang kelima, perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunarungu kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala atau mencodongkan kepala ke depan, sukar membaca, atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata. Karakteristik yang keenam, pribadi dan sosial. Keterbatasan penglihatan anak tunanetra berdampak pada kemampuan sosial mereka. Mereka kesulitan dalam mengamati dan menirukan perilaku sosial dengan benar. Mereka memerlukan latihan dalam pengembangan persahabatan dengan sekitar, menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah,
mempergunakan intonasi suara dalam mengekspresikan perasaan serta menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi. Sementara karakteristik sosial yang umum terlihat pada anak tunanetra, yaitu hambatan kepribadian seperti curiga, mudah tersinggung, dan ketergantungan yang besar pada orang di sekelilingnya. Menurut Wikasanti 2017 halaman 12. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki karakteristik yaitu rasa curiga terhadap orang lain. Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual saat berkomunikasi dan berinteraksi. Seorang anak tunanetra tidak memahami ekspresi wajah dari teman bicaranya atau hanya dapat melalui suara saja. Hal ini mempengaruhi saat teman bicaranya berbicara dengan orang lainnya secara berbisik-bisik atau kurang jelas, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman dan cepat curiga terhadap orang lain. Anak tunanetra perlu dikenalkan dengan orang-orang di sekitar lingkungannya, terutama anggota keluarga, tetangga, masyarakat sekitar rumah, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang kedua, anak tunanetra memiliki perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang ia peroleh melalui auditori atau pendengaran. Bercanda dan saling membicarakan agar saat berinteraksi dapat membuat anak tunanetra tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga perlu diatasi dengan memperkenalkan anak tunanetra dengan lingkungan sekitar. Hal ini untuk memberikan pemahaman bahwa setiap orang memiliki karakteristik dalam bersikap, bertutur kata, dan cara berteman. Hal tersebut bila diajak bercanda, anak tunanetra dapat mengikuti tanpa ada perasaan tersinggung bila saatnya ia yang dibicarakan. Yang ketiga, berikutnya, anak tunanetra memiliki verbalisme. Pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Hal ini dikarenakan konsep yang bersifat abstrak seperti fata morgana, pelangi, dan lain sebagainya terdapat bagian-bagian yang tidak dapat dibuat media concrete yang dapat menjelaskan secara detail tentang konsep tersebut, sehingga hanya dapat dijelaskan melalui verbal. Anak tunanetra yang mengalami keterbatasan dalam pengalaman dan pengetahuan konsep abstrak akan memiliki verbalisme, sehingga pemahaman anak tunanetra hanya berdasarkan kata-kata saja atau secara verbal pada konsep abstrak yang sulit dibuat media konkret yang dapat menyerupai. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki karakteristik yaitu suka berfantasi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra
maaf saya ulangi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu suka berfantasi. Hal ini bila dibandingkan dengan anak awas dapat melakukan kegiatan memandang, sekedar melihat-lihat dan mencari informasi saat santai atau saat-saat tertentu. Kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh anak tunanetra, sehingga anak tunanetra hanya dapat berfantasi saja. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki karakteristik berpikir kritis. Keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tunanetra dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Hal ini bila dibandingkan anak awas dalam mengatasi permasalahan memiliki banyak informasi dari luar yang dapat mempengaruhi terutama melalui informasi visual. Anak tunanetra akan memecahkan permasalahan secara fokus dan kritis berdasarkan informasi yang ia peroleh sebelumnya serta terhindar dari pengaruh visual atau penglihatan yang dapat dialami oleh orang awas. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki karakteristik perasaan rendah diri. Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra berimplikasi pada konsep dirinya. Implikasi keterbatasan penglihatan yaitu perasaan rendah diri untuk bergaul dan berkompetisi dengan orang lain. Hal ini disebabkan bahwa penglihatan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memperoleh informasi. Perasaan rendah diri dalam bergaul, terutama dengan anak awas. Perasaan tersebut akan sangat dirasakan apabila teman sepermainannya menolak untuk bermain bersama. Dan anak tunanetra memiliki karakteristik pemberani. Pada anak tunanetra yang telah memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya. Sikap pemberani tersebut merupakan konsep diri yang harus dilatih sejak dini agar dapat mandiri dan menerima keadaan dirinya serta mau berusaha dalam mencapai cita-cita. Selanjutnya, anak tunanetra memiliki karakteristik adatan. Apa adatan itu? Adatan merupakan upaya rangsang bagi anak tunanetra melalui indera non-visual. Bentuk adatan tersebut misalnya gerakan mengayunkan badan ke depan, ke belakang, silih berganti. Gerakan menggerakkan kaki saat duduk, menggeleng-gelengkan kepala, dan lain sebagainya. Adatan dilakukan oleh anak tunanetra sebagai pengganti apabila dalam suatu kondisi anak yang tidak memiliki rangsangan baginya. Sedangkan bagi anak awas dapat dilakukan melalui penglihatan dalam mencari informasi di lingkungan sekitar. Karakteristik anak tunanetra sebagai berikut itu tadi. Dan anak tunanetra ketika ia sudah percaya diri, ia tidak pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Seperti itu karakteristik anak tunanetra.
Baik, itu saja untuk video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.